Baik, selamat sore. Saya coba presentasikan untuk mata kuliah Design of Experiment, yaitu untuk blok desain. Saya sendiri, Jampi Sahat Pertemuan 05 Nalu, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Abdullah Merjadi, ST, MT. Untuk blok desain, yaitu untuk problem 3.20, yaitu latar belakang untuk problem 320 dalam proses manufaktur batu bata. Kepadatan bata dipengaruhi oleh kondisi proses pembakaran, khususnya suhu, atau memastikan apakah perbedaan suhu pembakaran benar-benar mempengaruhi kepadatan batu bata. Diperlukan analisis statistik yang menggunakan desain eksperimen yang tepat. Tujuan problem 3.20 yaitu untuk menentukan apakah perbedaan suhu pembakaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepadatan batu bata. Analisis ini dilakukan menggunakan one-way ANOVA untuk membandingkan rata-rata kepadatan pada beberapa tingkat suhu, sekaligus mengevaluasi kelayakan penggunaan uji lanjut, memeriksa memenuhi asumsi-asumsi statistik yang mendasari analisis varians. Desain eksperimen, faktor, level, dan variable respon. Eksperimen melibatkan satu faktor, yaitu suhu pembakaran dengan 4 level, 100 derajat, 125 derajat, 150 derajat, dan 175 derajat. Variabel respon yang diamati adalah kepadatan density atau batu bata. Jenis desain eksperimen yang digunakan. Desain yang digunakan adalah completely random design CRD dengan satu faktor. C. Alasan pemilihan desain. CRD dipilih karena seluruh unit percobaan dianggap homogen dan hanya mendapat satu faktor perlakuan yang ingin dianalisis pengaruhi terhadap respon. Langkah-langkahnya seperti yang ada di tampilan berikut, yaitu kita klik menu Start, ANOVA, lalu pilih One Way, lalu kolom respon, isi desain destinasi, lalu kolom faktor, isi dengan temperatur, lalu klik OK. Seperti tampilan yang ada di layar. Lalu langkah-langkah yang berikutnya, kita pilih menu grab, lalu centang semuanya yang ada di data plot. Bagian residual plot centang juga semua, lalu klik OK. Analisa hasil. Interpretasi ANOVA, nil F sama dengan 2.02 dengan P value sama dengan 0.157 menunjukkan bahwa P value lebih besar dari taraf signifikan sama dengan 0.05. Hanya ini berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata kepadatan batu bata yang signifikan pada keempat suhu pembakaran yang diuji. Dengan demikian, hipotesis nol tidak ditolak, sehingga suhu pembakaran dalam rentang 100 derajat Celcius sampai dengan 175 derajat Celcius tidak terbukti mempengaruhi kepadatan batu bata secara statistik. Seperti
yang tertampil hanya analisis of variance di screen. Analisa hasil. Grafik output normal probability plot sama dengan titik residual mengikuti garis lurus secara umum, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi. Residual PS speed plot yaitu residual menyebar acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu, menunjukkan tidak terjadi heterogeneitas dan model sesuai. Analisa hasil. Grafik output histogram of residual, distribut residual simetris dan berpusat di sekitar nol yang mendukung asumsi kenormalan residual. Residual PS order plot tidak terlihat pola tren atau siklus terhadap urutan pengamatan, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi. Analisa hasil. Grafik output box plot of density atau box plot menunjukkan bahwa sebaran kepadatan batu bata pada keempat suhu pembakaran relatif tumpang tindih dengan perbedaan median yang kecil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perubahan suhu tidak menghasilkan perbedaan kepadatan yang mencolok. Seperti grafik temperatur di bawah yang ditampilkan. Analisa hasil. Grafik output pola rata-rata mean plot, nilai rata-rata kepadatan pada suhu 125 derajat Celcius terlihat sedikit lebih rendah dibandingkan suhu lainnya. Namun perbedaan tidak besar secara praktis. Fisher individual 95%, confidence interval yaitu seluruh interval kepercayaan perbedaan rata-rata memotong atau mencakup nol, sehingga tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pasangan suhu pembakaran. Seperti yang ditampilkan screen, yaitu Fisher individual 95%. Lalu untuk problem untuk 4118, yaitu latar belakang problem 418, pemilihan algoritma ratio kontrol dapat mempengaruhi kestabilan dan kualitas keluaran sistem. Oleh karena itu, diperlukan eksperimen terkontrol untuk menilai pengaruh algoritma terhadap rata-rata dan variasi tegangan sel yang mengendalikan faktor waktu operasi. Tujuan problem 418 mengevaluasi pengaruh pemilihan algoritma ratio kontrol terhadap kinerja sistem yang ditinjau dari rata-rata tegangan sel dan variasi dengan menggunakan desain blok teracak. Analisis ini bertujuan menentukan apakah perbedaan algoritma memberikan dampak signifikan terhadap respon serta mengidentifikasi algoritma yang paling efektif dalam menurunkan rata-rata tegangan dan potensi noise secara bersamaan. Desain eksperimen faktor level dan variable respon. Eksperimen melibatkan faktor algoritma ratio kontrol dengan 4 level. 4 jenis
algoritma, faktor time period yang digunakan sebagai blok untuk mengendalikan variasi waktu. Variabel respon yang diamati dengan rata-rata tegangan sel dan simpangan baku tegangan sel atau fault noise. B. Jenis desain eksperimen yang digunakan. Desain yang digunakan adalah randomized block diagram. C. Alasan pemilihan desain. RDP yang dipilih yang untuk mengendalikan pengaruh variasi waktu proses yang tidak dapat dihilangkan, sehingga pengaruh algoritma ratio kontrol terhadap respon dapat dievaluasi secara lebih akurat. Nah, untuk langkah-langkahnya kita memakai Minitab. Kita klik menu Start dulu, lalu pilih ANOVA, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Fit General Linear, lalu model, lalu pilih kolom responsi, isi dengan APG, voltage, dan kolom faktor. Lalu isi dengan algoritma dan time period, lalu klik OK. Langkah-langkah berikutnya, klik menu Start, pilih ANOVA lagi, pilih General Linear, lalu pilih Fit General Linear, Model, lalu pilih kolom responsi, isi dengan SD, voltase, lalu kolom faktor, isi dengan algoritma, lalu isi juga time period, lalu klik OK. Lalu pilih lagi menu graph, lalu centang semuanya yang ada di residual plot, lalu klik menu Start lagi, pilih ANOVA, main effect plot, kolom responsi dengan AVG, voltase dan kolom faktor, isi dengan algoritma, lalu klik OK. Analisa hasil. A. Interpretasi ANOVA rata-rata tegangan sel, yaitu faktor algoritma memiliki V atau dengan value 0,573 lebih besar dari CX sama dengan 0,05, sehingga tidak mempengaruhi signifikan terhadap respon. Lalu faktor time. Period block memiliki P value sama dengan 0,498, juga lebih besar dari CX sama dengan 0,05, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan. Dengan demikian, hipotesis 0 tidak ditolak, baik untuk faktor algoritma maupun period waktu. Lalu kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada respon antar algoritma ratio kontrol maupun antar period waktu. Pengamatan terhadap signifikan hanya 5%. Seperti yang ditampilkan di screen. Untuk analisa hasil, B. Interpretasi ANOVA rata-rata tegangan sel, faktor algoritma memiliki P value sama dengan 0,053 yang sedikit lebih besar dari CX 0,05, sehingga belum signifikan secara statistik taraf 0%, namun menunjukkan kecenderungan pengaruh. Faktor time period atau blok memiliki P value sama dengan
0,818 jauh lebih besar dari Cx, yaitu sama dengan 0,05, sehingga tidak mempengaruhi signifikan terhadap respon. Dengan demikian, hipotesis 0 tidak ditolak untuk kedua faktor pada taraf signifikan 5%. Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan algoritma Rotio kontrol belum terbukti signifikan, meskipun efek algoritma relatif lebih besar dibandingkan pengaruh periode waktu, seperti yang ditampilkan analysis of variance di screen. Analisa hasil untuk grafik output, residual PS order, residual berfluktuasi di sekitar 0 tanpa pola tren atau siklus, menunjukkan asumsi independensi residual terpenuhi, seperti yang ditampilkan pada layar grafiknya. Analisa hasil untuk grafik output, histogram of residual, yaitu distribusi residual relatif simetris dan terpusat di sekitar 0, mendukung asumsi normalitas residual. Terlihat seperti grafik yang ditampilkan. Analisa hasil untuk grafik output residual PS speed, yaitu titik residual menyebar acak tanpa pola tertentu, menunjukkan varians residual homogen, tidak ada heteroskedaritasnya, dan model memadai. Seperti layar tampilan berikut. Analisa hasil untuk grafik normal probability plot. Titik-titik residual mengikuti garis lurus secara umum. Mengidentifikasi residual distribusi normal. Terlihat seperti layar di tampilan. Analisa hasil untuk graph output main effect plot for algorithm. Grafik menunjukkan bahwa rata-rata respon meningkat secara bertahap dari algoritma 1 hingga algoritma 4. Kemiringan garis yang cukup tajam menandakan adanya perbedaan nilai rata-rata antara algoritma secara praktis. Algoritma 4 menghasilkan nilai means tertinggi, sedangkan algoritma 1 menghasilkan nilai means terendah. Namun meskipun terhadap perbedaan secara visual, hasil ini belum signifikan. Secara statistik berdasarkan ANOVA, p-value sama dengan 0,053 seperti yang terlihat di grafik berikut. Problem 3. Refleksi kritis untuk problem 3.0, kesesuaian terhadap tujuan desain completely randomized, desain CRD dengan one-way ANOVA sudah sesuai untuk tujuan menguji pengaruh atau faktor suhu pembakaran terhadap kepadatan batu bata. Lalu, pemenuhan asumsi statistik hasil plot residual menunjukkan asumsi normalitas, homogenitas, varians, dan independensi terpenuhi secara hasil ANOVA dapat dipercaya. Lalu kecukupan replikasi atau level faktor, jumlah replikasi, dan 4 level suhu
cukup untuk analisis dasar. Namun, sensitivitas mendeteksi perbedaan kecil masih terbatas. Refleksi kritis untuk problem 3.2220, potensi bias dan sumber kesalahan, variasi, baku dan kondisi pembakaran yang tidak sepenuhnya terkontrol, berpotensi mempengaruhi kepadatan. Usulan perbaikan desain menambahkan replikasi atau mempersempit rentang suhu untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi perbedaan yang lebih halus. Refleksi kritis problem 418, kesesuaian terhadap tujuan penggunaan randomized block design RBD tepat untuk menguji mempengaruhi algoritma ratio kontrol dengan mengendalikan variasi periode waktu. Pemenuhan asumsi statistik plot residual menunjukkan tidak adanya pelanggaran asumsi ANOVA, sehingga model yang digunakan layak kecukupan replikasi dan level faktor. 4 algoritma dan beberapa periode waktu sudah cukup untuk perbandingan awal, namun efek algoritma masih lemah secara statistik. Refleksi kritis problem 418, potensi bias dan sumber kesalahan, fluktuasi atau noise, pengukuran tegangan dapat mengaburkan perbedaan antara algoritma. Usulan perbaikan desain, menambah jumlah replikasi atau melakukan eksperimen lanjutan dengan desain yang lebih sensitif untuk memastikan perbedaan performa algoritma. Kesimpulan, problem 3.20 hasil ANOVA menunjukkan bahwa suhu pembakaran tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepadatan batu bata dan taraf signifikannya 5%. Analisis residual mengkonfirmasi bahwa asumsi ANOVA terpenuhi sehingga hasil pengujian statistik dapat dipercaya. Secara praktis, perbedaan kepadatan antar suhu relatif kecil sehingga pemilihan suhu dapat berdasarkan pada pertimbangan operasional lain. Problem 418, faktor algoritma ratio tidak dapat menunjukkan pengaruh signifikan terhadap respon dan taraf signifikannya hanya 5%. Meskipun terdapat kecenderungan perbedaan rata-rata, faktor periode waktu sebagai blok juga mempengaruhi signifikan, sehingga variasi untuk tidak dominan dalam eksperimen ini. Model memenuhi asumsi ANOVA dan secara praktis, algoritma dengan rata-rata tertinggi dapat dipertimbangkan. Namun, diperlukan data tambahan untuk memastikan signifikan statistik. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Demikian presentasi saya untuk tugas UAS blok desain untuk tahun ini. Terima kasih.